Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usap Suhud dengan video baru. Ada satu metode bagaimana mengimpor data Excel ke SPSS dengan cara praktis ya, yang selama ini belum pernah saya lakukan. Saya sebelumnya kan biasa menggunakan Qualtrics ya. Kalau Qualtrics itu bisa langsung ada pilihannya Excel dan SPSS, jadi kita tinggal pilih. Lalu ketika saya beralih ke Microsoft, ketika mau ke Microsoft itu pilihannya hanya Excel. Nah, selama ini kan saya secara manual. Nah, ini kemudian saya dapat eh, ada usulan dari istilahnya ada komentar dari salah seorang eh, penonton, viewer dari YouTube saya, channel saya, eh, mengenai ini ya teknik yang ini. Nah, ini ada dua cara. Caranya begini, impor data lalu ke Excel. Jadi Excel itu kita cari di mana kita menaruh apa istilahnya, misalkan ini ya. But however nanti Anda bisa lihat saya punya masalah. Ini kalau Anda bisa langsung open gitu. Cuman masalah pertama yang saya hadapin adalah ini, error starting the Java Virtual Machine, ya. Oke. Okay. Cara kedua, kalau tadi kan file terus impor data ya, kita cari yang Excel-nya. Yang kedua, langsung klik yang ini ya, open the document, and then cari ininya SPSS-nya diganti dulu ke Excel. Nah, kita cari yang saya punya data yang ini, lalu di open, but kembali ini ya. Berdasarkan hasil saya browsing di tentu saja saya cari-cari informasi why it happens gitu. Nah, menurut ini dari IBM ini konon karena, nah ini saya tunjukkan dulu, karena eh, caranya ini karena ada bagian-bagian yang apa namanya terlampau lebar gitu loh. Nah, ketika saya cek ini nggak ada lebarnya, ini maksudnya semuanya terlampau lebar tuh kayak gini teman-teman. Ya, terlampau sempit gitu. Sehingga ada yang ketumpuk dan ini harus dilebarin dulu supaya nggak ketumpuk. Tapi setelah saya cek ternyata nggak ada yang ketumpuk gitu. Nah, kemudian saya curiga jangan-jangan ini saya tutup dulu. Jangan-jangan karena ini ya. Yang ini kepanjangan karena ini kan instruksi. Jadi ini harus di-coding dulu. Nah, untuk mengcoding saya agak sempat bingung. Cuman ini sekarang spekulasi pertama saya adalah saya akan pergi ke kuesionernya. Kuesionernya itu tadi tentang ini ya. Jadi yang nomor 14 ini saya bongkar. Ini respondennya sudah banyak, cuman saya harus perbaiki dulu penginapan ya. Nanti saya akan coding misalkan accommodation gitu. Nah, sekarang masuk ke ini. Ini kan ngomongin soal melakukan liburan selama pandemi. Berarti eh, saya tulis di sini coding, saya kasih coding satu ini dulu biar memudahkan ya. Ada V1. Ini kebiasaan saya biasanya nggak pakai begini. 3, 4 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti saya akan perbaiki. Nah, yang ini juga sama, ini tentang destination. Saya mulai dari sini. Ini untuk ini aja ya untuk memudahkan. Karena ini udah terlanjur ya, terlanjur datanya dari sebar. D2, D3 dan seterusnya. Dan ini yang bicara tentang akomodasi. Jadi saya menggunakan A1, A2, A3. Ya, seterusnya saya abaikan dulu. Ups. Terus terakhir adalah bicara mengenai transportasi. T1, T2, dan seterusnya. Yang sisanya adalah jenis kelamin. Jika sudah, saya akan mendownload. Ya,
mendownload, lalu saya save, saya buka, kemudian saya save as dulu, saya taruh di sini. Application decision making ya, saya pakai kode ini save. Nah, dari sini saya akan ini, apakah Anda pernah melakukan liburan? Jadi saya kasih kata kunci experience. Travel experience. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kodenya Anda lupa ini tentang apa ya, kembali lagi ke kuesioner. Kapan terakhir? Berarti last travel, kendaraan dengan menggunakan apa? Misalkan vehicle apa, terus kemudian ini soal accommodation, terus kemudian jenis destination type, ya ini. Nah ini kan panjang nih. Oke, ini harus saya nggak boleh terlihat, nggak boleh tertutup, jadi harus terlihat gitu. Is it correct? Kita cek sampai bawah, jangan sampai ada tertutup. Oke, so far aman. Yang ini juga sama. Pastikan sampai bawah itu. Oh, ini nih belum ya. Ini kayaknya panjang banget. Terus aja gitu. Oke. Sampai atas aman. Karena ini multiple ya. Jadi multiple pertanyaannya multiple, jawabannya multiple, jadi ada 1-2 responden yang jawabannya banyak. Yang bawah tujuan oke, aman. Nah ini maksud saya ini V1, ininya saya hapus dulu. V2. Oh, oke. Sebentar. Ternyata bisa di ini ya. Konyol juga nih. I mean kita bikin, berarti wrap ya. Kita menggunakan wrap. Oh my god. Ya, saya menggunakan wrap. Oke. Jadi ya namanya juga pertama. Kita cek seperti ini ya. Oke, kemudian saya save dulu. Nah, sekarang saya coba pergi ke sini lagi. Apa yang terjadi? Ya kalau itu udah benar, maka akan benar. Kalau enggak, nanti saya cek lagi persoalannya di mana. Excel, saya cek dulu naruhnya di mana tadi. Saya taruh di data, terus kemudian move in, terus kemudian penelitian 2021. Terus kemudian topik saya tahun ini adalah ini. Nah, saya menggunakan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Yes, yes, yes. Ya, jadi it's very easy ternyata teman-teman. Kemudian oke. Nah, sudah langsung. Jadi sudah langsung ya. Jadi Anda nggak usah pakai coding dulu tadi. Sorry, coding ini juga sebetulnya nggak usah ya. Nggak usah. Nah, coba ya. Ini saya nggak save dulu. Saya bikin new lagi. Data. Nah, tadi kan saya punya data yang yang ini ya. Ini saya tutup dulu. Lalu saya akan coba, wait a second.
Excel lagi. Ya, ini saya mencari mana yang paling memudahkan, yang the most easiest way to do. Saya pergi ke ini lagi. Mungkin ini saya timpa aja ya. Yes, saya timpa gitu kan. Lalu saya pakai ini, lalu saya wrap. Bentar, perbesar dulu. Lalu saya wrap. Udah wrap semua ya. Lalu saya save lagi. Terus kemudian cara melebarkan yang gini. Jadi idenya supaya ini data ini nggak ada satupun teks yang tertimpa. Udah begitu saya masuk ke sini, kemudian klik yang ini, lalu kemudian ini diganti Excel, lalu saya buka yang ini. Yes, alhamdulillah. Lalu oke ya. So, begini, sudah masuk. Cuman memang yang ini nih harus kita coding. Jadi untuk coding jawaban itu bisa teman-teman bisa dari apa namanya bisa dari kuesioner, bisa dari Excel-nya di coding, bisa juga dari sini, ya. Kalau misalkan dari sini berarti kita ini ada kita coba lagi ya. Yang ini saya save dulu. Yang mana tadi? Oh ya, ini di save dulu. 2021 Kuan 1 ya. Sorry, nanti saya punya banyak data. Vacation decision 1 ya. Yang ini ya. Ini saya tutup dulu, saya buka yang baru. Nanti mana yang paling efektif. Ups, ini banyak banget. Ini saya tutupin dulu semuanya yang enggak. Ini saya tutupin dulu ya. Kebanyakan yang kebuka. Closing, yes, no. Sudah habis, saya buka lagi yang baru. SPSS. Nah, dari Excelnya sendiri yang ini, bener ya. Saya ke sini, ini kita bisa ini dulu. Ya, jadi Control F, pergi ke replace. Bisa misalnya sedikit tidak setuju, yang panjang dulu. Sedikit tidak setuju itu 3. Ya. Maka replace all. Terus kemudian yang panjang lagi adalah sedikit tidak penting. Ini juga 3. Terus kemudian sangat tidak penting ini 1. Oke. Lalu kemudian sangat setuju itu ada di 6. Sangat penting itu 6. Sedikit penting itu 4. Tidak penting itu 2.
Ini sedikit, maksudnya adalah sedikit penting itu 4. Oke, yang satu-satu kata, satu kata kita nanti aja belakangan. Kita cari yang panjang dulu. Sudah semua kah? Sudah ya. Berarti penting. Saya selalu copy paste supaya nggak ini ya, nggak ada yang salah spelling. Penting itu adalah 5. Sudah semua. Tapi di sini ada juga yang setuju tidak setuju. Nah, setuju itu adalah sama juga 5. Kemudian kalau sudah ya, saya tutup dulu. Sudah. Kalau yang lainnya mungkin codingnya bisa menyusul. Ini saya save dulu ya, Kuan Vacation DM. Lalu saya buka di sini, file, Excel, Kuan Vacation DM, lalu OK. Sudah OK? Nah, teman-teman, sudah dapat semua. Kita cek yang di sini. Nah, ini kan belum ada. Nah, ini kita cek lagi di sini. Apakah kita mulai tadi V1 ya? 1 very unimportant. 2 unimportant. 3 slightly unimportant. Terus kemudian 4 slightly important. Terus 5 important. 6 very important. Oke ya. Saya copy, lalu ini saya blok. Oops. Aduh. Maksud saya ini bisa diblok loh. Masa satu persatu. Oops. Coba kita jadi ini bisa diblok, guys. Oh, ini kenapa kosong ya? Oh, ini nanti saya cek lagi. Ini kenapa kosong? Ada kemungkinan karena misalnya kita cek di sini. Karena mungkin ininya ya, yang tadi itu yang oh oke. Ininya harus di ini dulu, teman-teman, harus di wrap dulu. Ini kan udah di wrap kan? Keberatan lalu lintas. Apakah ini harus okay. So I mean what's going on? Ini kan udah ada di sini gitu. Dapat relax, ini kan udah di ini ya, udah di wrap ya. Mestinya sih nggak ada masalah. Atau anyway, ini nanti satu persatu bisa saya cek lagi. Saya lanjutkan dulu yang di sini ya. Yang ini artinya saya harus kembali lagi. Jawabannya apa? Oh, ini sebetulnya ini nih. Ini bisa di copy paste ke kanan ini. Ya, jadi kayak gini. Betul ya? Nah, ini kita bersihkan. But ya begitu kurang lebih. Sekarang saya lagi struggling dengan ini dulu.
Ini biasanya sih nggak ada masalah tuh kan, tapi I don't know. Ini pasti akan sangat panjang sekali. Biasanya tergantung. Nah, oke, tergantung bagaimana si kursor ini atau si kita. Nah, udah ya. Yang ini kita. Nah, ini tinggal dilanjutkan aja. Sebetulnya ini kita gini dulu nih, teman-teman. Kita lengkapin dulu ke sini. Right? Terus fotogenik sampai kita dari mulai sepi nih. Mana yang kosong? Sorry, yang kosong tuh ini. Udah ya. Nah, di sini kita bisa menandai begini. Codingnya ini V1, V2, V3, V4, V5. Loh, kok jadi ke atas ya? Oh, I'm sorry. V1, V2, V3, dan seterusnya ya, teman-teman. Seperti itu. Nanti ini udah jadi. Jadi saya bisa bikin 2021 one vacation decision 2 ya. Saya ingin perlihatkan aja kepada Anda bagaimana jalan termudahnya. Iya, udah langsung. Jadi kita bisa codingnya bisa langsung di SPS dulu, di Excel dulu, baru kemudian. Ya, ini is very simple, teman-teman. Jadi Anda tidak buang-buang waktu seperti yang di video-video saya sebelumnya. So this is breakthrough. So terima kasih buat teman-teman yang memberikan ide kepada saya untuk membuat pekerjaan saya bisa lebih praktikal, lebih praktis lagi. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.